Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan wawancara dan metode pengumpulan data observasi. Kelompok kami yang beranggotakan M. Latif Abdullah, NIM 2020 80 110 11, terus Dian Prihatining Tias 2020 80 110 13, terus Zainuddin 2020 80 110 14. Nah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Latif Abdullah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber data. Sumber data itu kita bisa dibedakan menjadi dua, yaitu data primer, data yang bersifat primer, dan data yang bersifat sekunder. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan data primer itu adalah data yang pertama kali didapatkan oleh seorang peneliti dengan cara terjun langsung ke suatu lapangan, atau biasa disebut juga ini data lapangan, atau juga bisa disebut data mentah. Nah, selanjutnya kalau misalkan data sekunder itu adalah data yang telah ada atau yang sudah menjadi suatu kumpulan data dari sebelum-sebelumnya yang dikumpulkan oleh seorang peneliti untuk digunakan dalam kepentingan penelitiannya. Jadi sudah ada, bisa bentuknya publikasi dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama itu data primer. Data primer itu dibedakan cara mendapatkan data primer itu ada dua, dengan kelompok fokus dan kelompok panel. Nah, kelompok fokus itu adalah didapatkan ketika peneliti membentuk suatu kelompok yang biasa beranggotakan 8-10 orang, di mana kelompok ini membahas suatu permasalahan, suatu tema, konsep, yang itu dibahas secara komprehensif sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam waktu tertentu yang dipandu oleh seorang moderator. Nah, sifat data dari kelompok fokus ini dia bersifat homogen. Dari bentuk datanya ini adalah data kualitatif. Karena tadi dalam kelompok fokus itu kita membahas tentang tadi konsep tema tertentu yang dibahas oleh seorang peneliti. Jadi itu diskusi lah. Dari focus discussion group biasanya seperti itu. Kemudian ada juga cara mendapatkan data primer dengan kelompok panel, di mana dalam kelompok ini sesuai dengan katanya dia menggabungkan antara beberapa periode dengan subjek penelitiannya, respondennya. Itu dibagi menjadi dua, panel statis dan panel dinamis. Di mana dalam panel statis itu terdapat satu kelompok subjek penelitian, satu kelompok sampel, dan beberapa periode waktu. Jadi misalnya kita membahas suatu tema, misalkan membahas tentang inflasi selama beberapa tahun, ya udah kita membuat suatu kelompok itu dia membahas inflasi dalam waktu 5 bulan. Ya dari dia itu kelompoknya itu terus. Berlawanan dengan panel dinamis. Panel dinamis dia ada dua aspek, yaitu ada lebih dari satu subjek responden dan juga ada beberapa periode waktunya. Jadi dia dinamis, bergerak. Jadi di situ misalkan periode 1 dibahas oleh kelompok A dengan periode waktu sekian. Kemudian periode sebelumnya, setelahnya kelompok B, dan seterusnya. Jadi ada pergantian. Nah, dari kedua ini dia memiliki beberapa kelebihan. Panel statis itu dia kelebihannya dia pengumpulan data yang dikumpulkan itu dia bersifat lebih komprehensif karena pembahasannya orang yang membahas itu orang yang sama, pemikiran yang sama dan sebagainya. Kalau panel dinamis, dia pemikiran lebih terbuka, datanya lebih banyak. Kelebihan di situ. Kemudian kalau dengan data sekunder seperti yang tadi itu data yang telah dipublikasikan, dikumpulkan oleh seorang peneliti untuk digunakan dalam penelitiannya. Bisa didapatkan dari buku
laporan keuangan, publikasi pemerintah atau perusahaan, laporan laba rugi dan sebagainya, data statistik pemerintah. Sumber data ada seperti itu. Selanjutnya itu adalah wawancara. Untuk mendapatkan data, kita ketahui ada metodenya, metode mendapatkan data. Ada 3, wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, wawancara itu ya kita datang ke responden, terjun ke lapangan, mewawancarai responden tersebut. Kelebihannya apa? Dia fleksibel dalam hal mengadopsi dan mengubah pertanyaan ketika wawancara. Jadi seorang peneliti di sini misalnya ada topik, dia lebih fleksibel dalam membawakan suatu pertanyaan atau topik yang akan dibahas. Kelebihannya itu. Observasi memiliki kelebihan apa? Akurasi datanya. Karena dalam observasi ini bisa dilakukan kan bisa dari ekstraksi dokumen yang kredibel, data statistik, laporan keuangan, perusahaan, dan sebagainya. Ada berbagai macam teknik observasi yang dibahas di belakang. Selanjutnya juga ada metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Dengan memiliki kelebihan itu tadi memperoleh data lebih mudah, efisien kan, dari waktu dan biaya kuesioner. Ini tadi mengembangkan kuesioner bisa menggunakan juga sekarang media, Google Form dan sebagainya. Nah, dari sini ini selanjutnya adalah dari wawancara. Nah, wawancara itu ada namanya wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu apa? Wawancara terstruktur itu dari wawancara tidak terstruktur aja. Dari wawancara tidak terstruktur itu adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti di mana peneliti ini belum memiliki acuan apa yang akan ditanyakan. Jadi biasanya ini mudahnya diterapkan ketika kita melakukan pra-riset. Seorang peneliti masih temanya tema besar, belum tema yang secara spesifik. Nah, di situ ada wawancara yang tidak terstruktur untuk menentukan fenomena yang ada, bagaimana, permasalahannya apa saja, itu dengan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur. Nah, setelah terdapat fenomena-fenomena yang ada, selanjutnya dikerucutkan menjadi wawancara yang terstruktur. Seorang peneliti di sini diharuskan sudah menyusun skema pertanyaan yang sesuai dengan penelitiannya, variabelnya apa, kemudian objeknya apa, dan sebagainya. Itu sudah diharuskan. Di situ wawancara terstruktur, ya perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah dalam proses memperoleh data, karena ada wawancara, observasi, kemudian juga ada apa namanya tadi respondennya ya dan sebagainya. Itu bagaimana cara membangun suatu kredibilitas, kemudian bagaimana seorang responden itu mau untuk menjawab pertanyaan dari seorang peneliti. Nah, maka di situ ada namanya teknik corong. Nah, teknik corong itu bagaimana kita seorang peneliti itu membuka suatu pertanyaan dari hal yang luas, jangan yang terlalu sempit. Jadi kita bisa membawa apa namanya ya, pertanyaan itu jangan langsung tanya tentang omset. Berapa omset kamu 1 bulan? Nah, seorang responden itu ketika menjawab tentang omset kan sensitif. Jangan kita tanyakan seperti itu. Kita bisa melebarkan dulu. Misalkan di rumah makan, kamu sehari bisa apa enggak apa ya yang biar lebih enak? Oh, perikanan misalkan ya. Kamu sebulan bisa menjual berapa kilogram ikan? Tanya. Kemudian habis pakan ikannya berapa dan sebagainya. Nanti itu seorang peneliti disinilah skillnya. Teknik corong. Corong kan bentuknya dari besar ke kecil. Nah, itu bisa merumuskan, oh berarti omsetnya sekian. Nah, jadi caranya begitu, dari yang besar kemudian ke yang kecil. Selanjutnya adalah seorang peneliti harus membuat pertanyaan itu yang tidak bias. Jadi harus point of view-nya jelas, sudut pandangnya jelas, mau kemana arahnya. Kenapa? Ini konsekuensinya terhadap jawaban yang akan dikeluarkan oleh seorang responden. Jadi jawaban itu, kalau kita pertanyaan yang bias, jawaban juga pasti akan bias. Selanjutnya itu adalah mengklarifikasi persoalan. Nah, ini diperlukan ketika responden itu menjawab dengan jawaban yang kita
menurut analisa kita tidak sesuai. Jadi kan seorang peneliti juga sebelum menjawab pertanyaan kita harus memahami medan. Nah, itu kita seorang peneliti harus tahu di sini. Ketika seorang responden itu menjawabnya tidak sesuai dengan jalur atau ada yang ditutupi, kita bisa mengklarifikasi. Tentunya dengan cara yang halus, jangan terlalu frontal. Selanjutnya itu ada membantu responden untuk mempertimbangkan persoalan. Nah, biasanya ketika kita melakukan wawancara, seorang responden itu dia memiliki kebingungan ketika menjawab. Misalkan kayak tadi tentang omset, kita jual apa, dia mau jawab jual berapa kira-kira satu bulannya panen ikan. Oh, saya kurang tahu sih, kira-kira segini ya. Saya kurang tahu. Nah, biasanya langsung diambil tengkulak. Kan kita bisa membantu menjawabnya. Tebar benihnya berapa? Kemudian 1 kilo rata-ratanya berapa? Nah, kan kita bisa tahu, oh berarti kamu panen setiap bulan itu sekian kilogram. Nah, itu membantu untuk seorang responden menjawab suatu persoalan. Jadi kita juga kayak menyimpulkan dari jawaban dan pertanyaan kita. Selanjutnya, peneliti juga harus membuat catatan dari awal pertanyaan hingga terakhir. Karena data-data ini sangat penting digunakan oleh seorang peneliti dalam membahas suatu persoalan yang akan dibahasnya. Kemudian, kenapa penting membangun kredibilitas? Karena begini, dan juga membangun suatu emosi secara antar pewawancara dan juga antar responden. Ini penting supaya membuka wawasan dari responden, membuka keterbukaan dari responden. Jadi kesan kita kalau misalkan mewawancara harus kesan yang baik. Jangan kita kesan kayak menghakimi dan sebagainya, atau kesan menjatuhkan. Nanti kalau seperti itu, responden dia membuat benteng sendiri. Kita jadi informasinya bisa bias dan sebagainya. Mungkin bahasan untuk yang tahap wawancara hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Dian. Baik, terima kasih Saudari Dian. Silahkan. Baik, slide selanjutnya. Yaitu metode pengumpulan data atau di sini observasi. Observasi ini biasanya menyangkut pengamatan yang direncanakan, pencatatan, kemudian analisis, kemudian interpretasi perilaku dari suatu objek penelitian, kemudian tindakan dan peristiwa atau fenomena. Berbagai pendekatan observasi biasanya digunakan dalam penelitian bisnis. Ini ada 4 dimensi utama yang menjadi ciri khas dari suatu observasi, yaitu kontrol, anggota kelompok, struktur, dan kerahasiaan. Kontrol di sini lebih ke apakah observasi itu disalurkan dalam lingkungan buatan atau alami. Yang dimaksud dengan lingkungan buatan di sini telah ada campur tangan dari peneliti sendiri. Sedangkan yang alamiah adalah peneliti tanpa membuat campur tangan sendiri dan melihat bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian anggota kelompok, apakah pengamat adalah anggota kelompok yang diamati ataukah tidak. Di sini juga termasuk biasanya adalah observasi partisipan dan observasi non partisipan. Kemudian yang ketiga adalah struktur, sejauh mana observasi difokuskan dan ditentukan sebelumnya, tentang bagaimana sistematikanya, apakah kuantitatif ataukah kualitatif. Kemudian kerahasiaan. Anggota dari kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka itu sedang diteliti ataukah tidak gitu. Nah, kemudian lebih lanjut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, yakni 4 dimensi utama yang menjadi karakteristik jenis observasi. Yang pertama adalah terkontrol dengan yang tidak terkontrol. Terkontrol di sini adalah teknik pengamatan yang berusaha untuk mengontrol, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Jadi di sini ada peran
serta atau campur tangan dari peneliti terhadap objek agar dapat melihat bagaimana pengaruh dari situasi apabila suatu variabel itu telah diubah atau dikontrol. Kemudian yang tidak terkontrol itu adalah peristiwa yang berjalan dengan sendirinya, berjalan dengan apa adanya, atau yang biasa disebut dengan peristiwa alamiah. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya, partisipan dengan non-partisipan. Di sini observasi partisipan adalah peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Jadi ada keterlibatan turut serta peneliti dalam observasi, dalam objek yang diteliti. Sedangkan untuk observasi non-partisipan, di sini peneliti tidak terlibat, tidak ikut campur tangan dalam tindakan subjek yang diteliti, tetapi mengamatinya dari luar visual subjek. Kemudian ada observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Di sini observasi terstruktur merupakan observasi yang keadaannya sudah dirancang secara sistematis. Sebelumnya peneliti telah mengetahui apakah variabel yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian sampelnya apa, kemudian tempat dan lokasinya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengamatan tidak terstruktur, di sini observasi berjalan secara tidak dipersiapkan atau belum diketahui langkah-langkahnya, belum diketahui di mana seberapa besar sampelnya dan lain sebagainya. Kemudian observasi rahasia dan observasi tidak rahasia. Di slide selanjutnya. Observasi rahasia tidak rahasia ini lebih ke bagaimana subjek yang diamati itu cenderung berperilaku secara alamiah. Itu untuk yang observasi rahasia. Jadi subjek itu tidak mengetahui jika ia sedang dalam proses pengamatan. Lain halnya dengan observasi terbuka yang justru dilakukan secara terang-terangan karena berkaitan dengan etika dan prosedural pengamatan. Jadi di sini observasi tidak rahasia adalah subjek sebelumnya telah mengetahui dan peneliti telah meminta izin kepada subjek untuk menjadikannya sebagai objek penelitian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zainuddin. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dua pendekatan penting untuk observasi. Yang pertama itu adalah pengamatan partisipan, yaitu pendahuluan. Nah, dalam hal ini karakteristik utama dari observasi penelitian adalah peneliti yang mengumpulkan data dalam kehidupan sehari-hari. Ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari tentang aktivitas kelompok yang diteliti dalam suasana alami dari sudut pandang orang dengan cara mengamati dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Terus aspek partisipatif dari observasi partisipatif. Nah, pengamatan partisipan menggabungkan proses partisipasi dan observasi. Meskipun demikian, menurut Bernard ini, observasi partisipan harus dibedakan dari observasi murni dan partisipasi murni. Pengamatan murni berusaha untuk menghilangkan peneliti dari tindakan dan perilaku yang diamati. Peneliti tidak pernah secara langsung terlibat dalam tindakan dan perilaku kelompok yang diteliti. Terus slide yang selanjutnya, aspek observasi partisipan. Saat berpartisipasi, peneliti harus mengamati dan mencatat dan pada tahap selanjutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Memulai observasi partisipan dan menjadi bagian dari sosial kelompok bukannya tanpa kesulitan. Ada beberapa masalah yang harus diatasi. Terus selanjutnya apa yang harus diamati menurut Werner dan Skupel ini?
memahami 3 proses observasi yang berurutan yang dapat memberikan pemahaman yang semakin mendalam tentang latar yang diteliti, yaitu pertama observasi deskriptif, yang kedua observasi terfokus, dan 3 observasi selektif. Dalam observasi deskriptif, peneliti terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Data dikumpulkan itu mendeskripsikan latar subjek dan peristiwa yang sedang berlangsung. Itu ya. Terus yang selanjutnya adalah pengamatan terstruktur. Nah, fokus dari observasi terstruktur difragmentasi menjadi potongan-potongan kecil dan informasi yang dapat dikelola. Ya, seperti informasi tentang perilaku, tindakan, interaksi, atau peristiwa. Terus kemudian penggunaan skema pengkodaan dalam observasi terstruktur. Dalam hal ini, pertimbangan yang harus dipertimbangkan dengan pembangunan skema pengkodaan, yaitu yang pertama itu harus fokus. Dari skema pengkodaan harus jelas apa yang harus diamati. Itu yang pertama, harus fokus ya. Terus yang kedua itu harus ada tujuannya. Skema pengkodaan dan kategori harus membutuhkan sedikit kesimpulan atau interpretasi dari peneliti. Terus yang ketiga adalah kemudahan dalam pengguna. Hal ini untuk mempermudah penggunaannya. Terus yang keempat adalah saling eksklusif dan menyeluruh. Kategori dalam skema pengkodaan harus saling eksklusif dan secara kolektif harus lengkap. Itu ya. Terus terakhir adalah keuntungan dan kerugian observasi. Nah, salah satu keuntungan utama dari observasi itu adalah keterus-terangannya. Sedangkan wawancara dan kuesioner mendatangkan verbal tanggapan tentang tindakan dan perilaku dari subjek yang memungkinkan perilaku disimpulkan dari tanggapan verbal. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan. Orang bisa diamati di lingkungan kerja alami mereka atau di laboratorium, dan aktivitas dan perilaku mereka atau lainnya yang menarik dapat dicatat, terus dianalisis, dan kemudian diinterpretasikan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.